Ya, pemirsa, berbagai langkah dan strategi telah dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan dalam mendukung target pemerintah menjadi negara maju pada tahun 2045. Salah satunya dengan mendorong UMKM naik kelas. Ya, staf ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang hubungan antar lembaga Riza Damanik menyatakan selama ini struktur usaha nasional masih didominasi oleh sektor usaha mikro yang mencapai 99,62%, usaha kecil 0,3%, usaha menengah 0,06% dan usaha besar 0,01%. Dan selain itu untuk mewujudkan target pendapatan per kapita Indonesia tahun 2045 mencapai 23.000 hingga 30.300 dolar Amerika Serikat, pihaknya akan mendorong peningkatan kelas usaha dengan mendirikan rumah produksi bersama, prioritas pembiayaan kepada koperasi sektor real dan hilirisasi produk-produk unggulan di berbagai daerah. Adapun hingga saat ini PDB per kapita tahun 2023 masih di angka 4.919 dolar Amerika Serikat, maka dibutuhkan kerja keras untuk meningkatkan pendapatan hingga 6 kali lipat dari yang diperoleh saat ini. Nah, ekosistem ini harus disiapin, tidak bisa dibiarkan. Nah, Pak Menteri ingin menyiapkan itu, ya dengan ada hadirnya rumah produksi bersama, ya hadirnya tadi saya sebutkan ada minyak makan merah misalnya begitu ya. Hadirnya proses hilirisasi daripada komoditi-komoditi unggulan di daerah dengan adanya kebijakan prioritas pembiayaan kepada koperasi dan sektor real misalnya gitu. Itu adalah bagian dari strategi kebijakan kita untuk memastikan terbangunnya naik kelasnya usaha mikro kita bergeser ke kecil dan menengah. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mendorong peran UMKM mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Selamat pagi, Bu Sarmila. Selamat pagi Mas Prasetyo, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan langsung saja kita juga menyapa dengan Bapak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center for Economic Law Studies atau CELIUS. Selamat pagi, Mas Nailul. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Alhamdulillah sehat, semoga Mas Pras juga Baik, sehat terima ya, kasih atas waktu semuanya. yang disempatkan juga nih. Kita ke Bu Sarmila terlebih dahulu nih. Bu Sarmila, seperti apa sih update nih dari kondisi sektor UMKM yang digadang-gadang bisa menjadi jembatan Indonesia Emas 2045 mendatang? Silakan. Oke, Mas Prasetyo dan Pak Nauli ya. Oke. Ini setelah pandemi COVID-19 ya, setelah pandemi COVID-19 dan juga setelah pemilu, juga setelah Lebaran ini baru kita selesai. Kondisi keadaan kita juga ada perubahan teknologi ya, hari ini UMKM ini dihadapi dengan berbagai isu-isu artificial intelligence dan kemudian juga ada perubahan iklim, globalisasi terjadinya global konflik, ada peperangan baik itu di Palestina, Israel dan sekarang masuk ke Iran lagi, kemudian Rusia dan Ukraina. Ini menggerakkan UMKM champion nih Mas Prasetyo sekarang ini Oke. hadir di bumi Indonesia ini khususnya. Jadi karena apa? Karena UMKM yang ada di Indonesia ini menjadi leader-leader yang hebat ini Mas ternyata. Jadi dan ini menggerakkan pertumbuhan kita yang baik ya, tetap stabil di 5%. Begitu Mas. Jadi Iya. dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu pandemi dan lain-lain sebagainya, semua bergeliat ya sekarang ini. Jadi dan di beberapa negara di dunia juga udah bergeliat lagi kembali. Jadi UMKM itu ya dia survive lah dengan keadaan apapun hari. Pertumbuhannya sendiri dari kacamata Kadin Indonesia, Bu Sarmila, menurut Anda ini cukup berkualitas tidak sih untuk sektor UMKM Indonesia? Kalau tadi Anda ditempa dengan kondisi global, bahkan domestik juga begitu, Anda melihat seperti apa kondisi saat ini dari teman-teman UMKM? Nah, tapi kalau tadi kita lihat dari yang disampaikan Mas Reza Damanik itu ya waktu di awal itu bahwa kondisi UMKM Indonesia secara karakteristik tuh banyakannya mikro ya sampai 99% tadi itu. Kemudian yang kecilnya cuma 0, dan itu juga yang menengah atasnya malah 0,0 lagi gitu. Ini PR-nya besar banget dan saya Mas Pristio, saya udah bisnis 25 tahun nggak ada terjadi perubahan yang signifikan ini. Udah 25 tahun lalu Mas
Prasetyo boleh cek, Iya, iya. datanya mirip-mirip begitu terus gitu loh. Nah ini yang PR kita besar nih Mas Prasetyo nanti untuk ke depan untuk menghadapi Baik. Indonesia Emas 2045. Dan alhamdulillah Kadin Indonesia itu dia sudah membuat satu peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 sebenarnya sudah kita buat. Nah tinggal Oke. saja ini harus melibatkan peran para pihak ya, semuanya terlibat langsung, tidak hanya pemerintah tapi sektor swasta, organisasi, NGO dan lain sebagainya harus semuanya melibatkan diri dalam pencapaian bersama ini, gitu Baik, Mas. Mas Nailul Huda, ini kita akan lihat Direktur Ekonomi Digital dari Selio. Seperti apa sih tadi pertumbuhannya dari tahun ke tahun begitu ini berdasarkan pengalaman Bu Sarmila begitu. Tidak jauh berbeda begitu. Mikro yang memang masih mendominasi 90% ke atas. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah cukup kuat kalau memang ini menjadi penopang dari jembatan Indonesia menuju 2045? Ya, Mas Ras. Ya, Jadi kalau kita lihat data ya dan evidence base yang sudah ada di Indonesia ini kan kita bisa bilang bahwa ya usaha UMKM gitu kan terutama untuk mikro kecil ini memang tidak lekang oleh zaman gitu kan pun ketika krisis ekonomi tahun 98 pun mereka masih bisa bertahan gitu kan oke. karena ya ini bisa dibilang efek dari globalisasi dan sebagainya ataupun efek dari perang global yang disampaikan juga Bu Sandra ini kan tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha mikro kecil kita gitu kan karena ya kita mendapatkan bahan baku dari dalam negeri terus kemudian pangsa pasar juga dalam negeri gitu jadi nggak akan terpengaruh. Nah yang paling kita bisa bilang yang kita pertanyakan ya sebenarnya adalah Oke. memang dalam hal pembentukan PDB-nya Mas. Jadi kita melihat usaha besar tadi kalau Bang Riza itu sampaikan itu hanya 0, sekian% gitu kan. Iya. Tapi jangan lupa share PDB-nya itu sangat besar sekali gitu kan. Share PDB-nya itu mencapai 40% gitu kan. Jadi ini yang saya rasa ya ketika UMKM ini dia bergejolak dengan share 60%, apalagi yang mikro gitu kan sangat cukup kecil lah untuk share PDB-nya. Jadi saya rasa sih nggak akan dia berpengaruh banyak terhadap ekonomi kita gitu. Makanya Oke. yang kita inginkan sebenarnya adalah mikro ini dia bisa naik gitu kan sehingga nanti yang 90-an 97% usaha mikro ini lama-lama berkurang gitu. Kita jangan seperti piramida gitu kan. Kita kalau Iya, iya. bisa mikronya itu tambah mengecil terus kemudian mikro kecilnya juga mengecil terus yang kita perbanyak adalah industri ataupun usaha-usaha yang dia berada di tengah gitu kan atau menengah gitu itu Iya. yang kita kejar jadi tidak seperti piramida tapi seperti dia gemuk di tengah gitu. Oke, nah kira-kira dari pandangan Silio sendiri seperti apa? PR besar apa kalau tadi Bu Sarmila juga sering menekankan begitu. Sehingga tadi bahwa usaha-usaha mikro ini bisa segera naik kelas kemudian bisa mengisi ceruk dari body yang kita inginkan dari struktur UMKM Indonesia begitu. Dari sisi menengahnya besar kemudian yang besarnya pun juga seimbang begitu. Silakan. Iya, tentu banyak faktornya Mas ya, banyak faktor di situ kita masih melihat faktor sumber daya manusia itu yang paling Oke. relevan kita bicarakan gitu kan. Kita ketika kajian dengan Kemenkop UKM beberapa tahun yang lalu kita juga menemukan fakta bahwa ternyata banyak juga usaha-usaha mikro ini yang dia tidak sepenuhnya dia ingin berkembang sebenarnya, ingin naik kelas gitu. Nah tentu realita ini seperti ini yang harus kita bisa jabarkan di kebijakan gitu bahwa ada banyak sekali usaha mikro ini dia berjualan hanya untuk hari ini dan juga untuk bisa makan buat besok gitu itu yang paling Oke. pertama. Nah kemudian kalau kita lihat banyak juga yang ternyata yang kecil ini dia juga bermain nyaman di industri kecil dan mikro itu untuk menghindari pajak gitu. Jadi ini lucu Oke. juga nih Mas Pras. Jadi lucu juga mereka nggak mau naik kelas karena mereka nggak mau pajaknya nanti besar dan sebagainya gitu. Itu yang kita temukan di Wah, lapangan gitu kan baik, baik, sebagainya baik. gitu. Jadi memang mindset dari SDM itu yang kita tingkatkan sehingga Baik. nanti kebijakan yang dikeluarkan oleh Hmm. Kemenkop UKM itu selaras dengan temuan di lapangan. Menarik ini, langsung saja kita konfirmasi ke Bu Sarmila. Bu Sarmila, ini terkait dengan bagaimana mindset pelaku usaha tadi, sektor mikro, eh,
Benar gak sih mereka yang menginginkan untuk stuck saja begitu dengan kondisi yang ada, yang penting hidup cukup, kemudian upaya ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi dibandingkan dengan mereka yang ingin maju lagi, lebih berkembang lagi. Karena tadi mungkin ada kaitannya dengan perpajakan kah atau ada hal lain. Ini pandangan Bu Sarmila ini bagaimana? Ya, Mas Prasetyo ya sama teman-teman sekalian. Sekarang ini memang jumlahnya 99% itu mikro. Oke. Tetapi sebenarnya dari omsetnya ningkat loh dari kriterianya. Dulu itu mikro itu sampai sampai cuma 500 juta ya. Sekarang ini sampai 2M itu disebut mikro gitu. Jadi klasifikasi mikronya udah berubah sekarang. Makanya mungkin nggak nambah-nambah itu karena tadinya cuma 500 juta, sekarang udah 2M. Kemudian usaha kecil itu modalnya sampai omsetnya 15 miliar itu disebut usaha kecil. Terus usaha menengah omsetnya 50 miliar, tertingginya itu disebut usaha menengah. Kemudian di atas 50M baru disebut usaha besar. Jadi sebenarnya kalau dibilang untuk menghindari pajak atau enggak, rasanya kita 4,8 miliar itu memang pemerintahnya sendiri yang bikin aturan bahwa bayar pajaknya 0,5% dan kita ikut itu aturan ya. Jadi kalau menurut saya tidak serta-merta karena mau pengen bebas pajak, kita orang kecil itu bayar pajak kita mau kok gitu ya kira-kira. Artinya pengusaha mikro itu tidak serta-merta karena menghindar dari pajak, dia stay aja terus di situ. Nah, untuk mindset sendiri, saya melihat untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 ini, yang notabene berapa tahun dari sekarang ini? Kira-kira 15 tahun ya dari sekarang ya. 15 tahun dari sekarang. Kurang lebih ya? Ya kurang lebih 15 tahun dari sekarang. Berarti anak-anak yang sekarang ini masih ada di SMP atau SD itu dia nanti akan masuk menjadi generasi-generasi yang ada di Indonesia Emas. Nah, untuk menghadapi tantangan supaya kita bisa survive di Indonesia Emas ini, kenapa mikronya stay di situ dan kita bagaimana naiknya? Kita bagi dua kalau menurut saya Mas Pras, ada Pak Nehel. Pak Naulia, Pak Nailul Huda, iya. Pak Nailul Huda ya. Menurut saya kita bagi dua klasifikasi. Ada yang startup, artinya orang yang baru start bisnis. Ada yang skill up. Nah mungkin nanti kita berdasarkan klaster-klaster kita akan memberikan porsi terbaik berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif masing-masing wilayah. Jadi kan kita pernah bahas ya sama Mas Prasetyo. Wilayah mana sih yang sebenarnya banyak berusaha, UKM-nya paling banyak tuh di mana sih? Di 7 provinsi kan, dari mulai Banten sampai Bali itu paling tinggi. Betul. Itu daerahnya yang UKM-nya tertinggi. Yang kedua Indonesia Barat, yang terakhir adalah di Indonesia Timur. Nah, untuk meningkatkan menggerakkan untuk mikro itu menjadi kecil dan kecil menjadi menengah. Dan menengah juga menjadi atas, itu kita mungkin fokus programnya nanti kita akan minta kepada pemerintahan yang baru atau yang sekarang ini, mereka fokus kepada wilayah-wilayah untuk pertumbuhan dulu, jangan pemerataan gitu Mas. Jadi tidak semua program ini diratain semua UKM-nya di mana-mana, tapi ini pertumbuhan. Jadi kalau program pertumbuhan fokus kepada wilayah-wilayah yang memang kita fokuskan, misalnya Indonesia Tengah tadi dari Banten sampai Bali itu benar-benar di drop dulu mereka kan secara fondasi sudah kuat, tinggal di skill up kan mereka. Nah, oleh karena itu nanti kita harus bikin database UKM-UKM yang ada terintegrasi, itu kita akan lihat masing-masing potensinya. Kemudian baru kita masukkan legalitasnya, pendidikan pelatihannya, permodalannya, kemudian pemasarannya, baru masuk IT digitalnya. Jadi kita kalau udah kita kelompokkan baru enak gitu Mas. Baik, nanti kita akan bahas nih strategi yang mungkin bisa menjadi booster apa saja di segmen berikutnya, Bu Sarmila dan Mas Nailul. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan rasio kewirausahaan nasional. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Di tahun lalu 3,47% untuk rasio kewirausahaan nasional. Di tahun 2024 ini diharapkan bisa tumbuh sampai dengan 12%. Dan bagaimana dengan UMKM Go Digital yang dari tahun-tahun sebelumnya ini selalu didengungkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kelas begitu ya, UMKM naik kelas melalui digitalisasi. 2023 27 juta, kemudian 2024 ini ditargetkan 30 juta UMKM yang Go Digital. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komtab Kewirausahaan Kadin Indonesia, dan juga Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selios. Baik. Kita ke Bu Sarmila tadi yang sempat tertunda ya, terkait dengan strategi kemudian bagaimana upaya menaikkan kelas kalau tadi memang pertumbuhannya masih didominasi sektor mikro, ini seperti apa kalau kita mengacu pada beberapa data tadi yang sudah disampaikan. 30 juta UMKM tahun ini targetnya, naik dari tahun lalu 27 juta UMKM. Silakan Bu Sarmila. Ya. Jadi kalau menurut saya UMKM yang 30 juta menjadi target ini tidak serta-merta yang mikro itu, Mas. Jadi dia akan masuk adalah ke kelas kecil dan menengah juga, karena kelas kecil dan menengah itu jumlahnya sekitar 10-an juta ya yang menengah dan kecilnya itu. Jadi itu juga mempengaruhi sehingga digitalisasi itu tidak semuanya di mikro adanya, di kelas kecil, menengah dan sebagian mikro. Itu yang akan terjadi ya. Jadi dan itu menurut saya masih masuk akal gitu untuk pencapaian itu gitu, Mas. Jadi itu bagus sekali. Nah, sehingga nanti ujung tombak di 2045 ini digitalisasi itu menjadi keniscayaan, menjadi keharusan, menjadi sesuatu kekuatan. Berarti nanti ada orang-orang yang tertinggal. Nah, mudah-mudahan nanti akan tumbuh ya anak-anak baru ya, anak-anak yang lahir untuk menjadi entrepreneur tangguh atau talent handal ya. Jadi ke depan ini kita tidak lagi melihat UMKM itu sekarang ini kan banyaknya menjadi pengusaha itu karena musibah kan, karena dipecat ya, karena tidak bisa jadi formal, menjadi informal. Jadi larinya semua ke ke usaha gitu. Nah, tetapi sebenarnya jangan jadi musibah, menjadi UMKM itu harusnya menjadi fokus utama kita karena menggerakkan roda ekonomi. Tadi kita balik lagi soal GDP ya, income per kapita. GDP income per kapita kita itu sangat kecil dibanding dengan Singapura ya. Kalau Singapura udah negara maju ya kan, karena kalau mau patokannya negara maju, kita harus ngelihat Amerika negara maju, Singapura negara maju, Cina negara maju. Nah, kita harus sama-sama melihat daerah-daerah itu. Korea juga negara maju. Nah, Indonesia itu income per kapitanya 4.700 di 2024 ini. $4.700 per tahun 2024 ini. Nah, kalau kita melihat luasan Indonesia, itu yang terdekat tuh Amerika. Amerika kan negara maju. Jadi kiblat kita kan harus ikut negara maju. Katanya Indonesia mau menjadi Indonesia emas negara maju. Negara maju Amerika itu income per kapitanya per tahun udah 76.000. Kita tadi ingat ya, kita 4.700. Income per kapitanya kalau mau disebut negara maju itu dia Amerika 76.000. Nah, lah, kita nggak usah ikut Amerika. Yang membayang-bayangnya Amerika kan sekarang Cina. Nah, Cina itu income per kapitanya dia bakal jadi negara maju kan, nanti yang diestimasikan akan menggantikan Amerika, Cina. Cina itu 12.000 income per kapitanya. 2024 ini 12.000. Nah, kemudian kita lihat Korea Selatan yang itu kita anggap dia besarnya itu setara dengan Jawa Barat lah. Itu income per kapitanya udah 33.000. Nah, yang menarik lagi Singapura. Singapura itu income per kapitanya 82.000. Itu setara dengan Kota Bogor, populasi masyarakatnya itu jumlahnya. Dan yang menarik Malaysia itu karena kita sama-sama Melayu, sama-sama orang Muslimnya banyak, itu mereka 11.000.
Jadi kita income per kapita ini menjadi tolak ukur untuk kita sebenarnya untuk mencapai usaha mikro tadi itu, untuk naik kelas itu inilah income per kapita sebagai patokannya. Tanpa Baik, income per kapita oke. sebagai patokannya gimana tuh? Baik Bu Sarmila. Nah ini menarik. Lantas apakah digitalisasi bisa menjadi solusi Mas Nailul Huda menurut pandangan Anda? Mengingat ini kan menjadi fokus, jadi jargon utama juga nih pemerintah begitu untuk pengembangan sektor UMKM kita begitu. Tadi 30 juta target 2024 ini kacamata Selius bagaimana? Ya, yang pasti Mas Pras itu kita harus mengkritisi apakah memang sudah benar data soal digitalisasi UMKM gitu kan. Karena kalau kita lihat tahun berapa tahun yang lalu itu 22 juta gitu kan. Terus kemudian meningkat dari 27 juta gitu kan. Terus kemudian apakah memang datanya itu data per NIB UMKM. Karena kalau itu data itu dapat dari data asosiasi gitu kan. Kalau saya melihat data asosiasi itu tidak menghitung apakah dia nomor unitnya terpisah atau tidak gitu. Bahkan kalau saya melihat mungkin saja satu orang itu bisa memiliki 4 sampai 6 unit usaha di platform gitu kan. Dan itu tidak mencerminkan sebenarnya angka yang real gitu kan. Karena kalau kita lihat di sini tentu saja kita harus mengedepankan data gitu kan, bahwa apakah nanti mohon dicek juga Ibu tuh nanti di data NIB di PPP Kementerian Investasi ya, itu apakah ada apa tidak untuk data UMKM, karena saya rasa sih itu akan sangat kecil sekali datanya. Terus kemudian kalau kita lihat target 27 pun saya rasa juga tidak realistis gitu kan, dan bahkan 30 juta ya, 30 juta UMKM itu nggak realistis, karena kalau kita hitung dari survei sensus ekonomi tahun 2016 itu jumlah UMKM kita tuh hanya mencapai di angka 26 juta gitu kan, itu yang UMKM non pertanian gitu. Jadi ini sangat menarik sekali ketika targetnya 30 juta, artinya ada 4 juta UMKM pertanian yang harus ke digital. Itu pun dengan asumsi bahwa semua yang UMKM pertanian itu sudah terdigitalisasi. Sekarang coba tengok di jalan-jalan di kampung kita saja, itu sedikit sekali yang mereka sudah terdigitalisasi. Jadi kita melihat data itu data yang kalau bisa saya bilang itu data kebohongan publik, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah digitalisasi ini jadi apakah bisa mendorong gitu? Tentu digitalisasi ini kan bisa menunjukkan efisiensi kan, atau meningkatkan efisiensi dari penjualan. Tapi tentu saja ini dengan catatan bahwa SDM-nya mampu atau tidak gitu kan. Nah, data PPS itu menyebutkan, seperti data PPS ya, itu menyebutkan kalau misalkan hanya 4% dari pelaku UMKM kita yang dia menggunakan internet itu sebagai sarana penjualan gitu. Sisanya mereka hanya salah komunikasi dan sebagainya gitu. Jadi memang kita masih sangat rendah sekali untuk utilisasi digital dalam hal kegiatan aktivitas ekonomi, terutama di UMKM gitu. Kalau untuk itu sudah terdigitalisasi dengan baik, tidak ada lah itu kasus kemarin Tanah Abang sepi dan sebagainya gitu. Itu satu contoh saja yang saya rasa bisa dilihat dengan mata dan tanpa melihat data gitu. Jadi contoh-contoh itu saja kita sudah melakukan dengan data tersebut. Baik, berarti permasalahan klasik begitu terkait dengan data, jumlah kepastian begitu seberapa besar sih pelaku UMKM yang ada di Indonesia begitu ya. Dan ini semoga bisa ada nanti solusi juga yang ditawarkan dalam artian data real begitu yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat dan pelaku UMKM Indonesia, sehingga pada saat nanti penentuan strategi kebijakan ini bisa tepat sasaran begitu ya Mas Nailul ya. Baik, Mas Nailul terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing dan informasi yang sudah Anda sampaikan juga kepada pemirsa. Bu Sarmila Yahya juga terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Insight yang sudah disampaikan terkait dengan pengembangan sektor UMKM Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bu Sarmila dan Mas Nailul. Terima kasih Pak Prasetyo. Terima kasih Mas Ras. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Sampai jumpa.